Kita sebenarnya anti demokrasi. Kamu punya 1 kilogram emas, lalu ada seorang yang datang dan menawarkan akan menukar 1 kilogram emasmu dengan 1 ton batu. Apakah kamu mau? Jika tidak, berarti kamu adalah orang yang anti demokrasi. Kok bisa? Mari kita mulai dari sejarah. Demokrasi lahir di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu, konsep demokrasi berarti rakyat secara langsung ikut mengambil keputusan negara. Warga berkumpul, berdiskusi, lalu voting. Bahkan, dalam praktiknya, majelis di Athena harus memenuhi quorum sekitar 6.000 warga untuk mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi pada awalnya adalah partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan kebijakan. Namun, kita juga perlu tahu bahwa jumlah warga negara di Athena sangat kecil dibandingkan negara modern saat ini. Bahkan, tidak semua orang dianggap warga negara. Wanita, budak, dan orang asing tidak memiliki hak bersuara. Artinya, demokrasi lahir dalam konteks masyarakat yang terbatas, sederhana, dan skalanya kecil. Karena itulah, para ilmuwan menyebut demokrasi langsung sangat sulit diterapkan dalam negara besar. Bahkan, dalam sejarahnya, demokrasi Athena akhirnya runtuh karena sulit dijalankan secara efektif dalam masyarakat yang semakin kompleks. Sekarang kita lihat di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa. Kita hidup di ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai budaya. Secara logika, mustahil semua rakyat berkumpul untuk menentukan kebijakan negara. Karena itu, Indonesia menggunakan sistem demokrasi perwakilan melalui pemilu. Demokrasi sendiri secara etimologis berasal dari kata Yunani, demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Namun, disinilah muncul kritik. Dalam praktiknya, banyak pihak menilai demokrasi modern cenderung berubah menjadi demokrasi ilusi. Rakyat hanya berperan saat pemilu, setelah itu kekuasaan dipegang segelintir orang. Bahkan, sistem pemilu langsung yang diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dianggap membuka ruang dominasi kekuatan modal, popularitas, dan kekuasaan partai politik. Akibatnya, makna dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sering dipertanyakan. Karena dalam realitas politik, keputusan negara sering lebih ditentukan oleh kepentingan elit daripada aspirasi rakyat. Lalu pertanyaannya, apakah demokrasi tidak cocok bagi Indonesia? Jawabannya bukan tidak cocok, tetapi demokrasi Indonesia harus sesuai dengan jati diri bangsa. Itulah yang disebut demokrasi Pancasila. Dalam konstitusi, kedaulatan rakyat tetap menjadi dasar negara. Namun pelaksanaannya dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, demokrasi Indonesia bukan hanya soal voting, tetapi juga nilai moral, musyawarah, dan kebijaksanaan. Disinilah kita harus menyoroti sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banyak orang memahami ini hanya sebagai demokrasi perwakilan biasa, padahal maknanya jauh lebih dalam. Pertama, kata permusyawaratan, menekankan proses diskusi, dialog, dan pencarian solusi terbaik, bukan sekedar menang kalah suara. Kedua, kata hikmat kebijaksanaan, menunjukkan bahwa keputusan negara harus diambil oleh orang-orang yang memiliki kualitas moral, keilmuan, dan integritas.
Ketiga, perwakilan. Bukan hanya orang populer atau orang yang punya uang, tetapi negarawan. Orang yang memahami ilmu kenegaraan, memiliki visi jangka panjang, dan berpikir untuk generasi mendatang. Secara konsep, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan kepemimpinan yang dipercaya oleh rakyat. Masalahnya, jika kita melihat kondisi saat ini, proses seleksi negarawan sangat sulit. Partai politik cenderung fokus pada elektabilitas, popularitas, dan logistik politik. Akibatnya, banyak pemimpin yang lahir dari sistem kompetisi suara, bukan dari proses pembentukan kenegarawanan. Di titik ini, kritik terhadap demokrasi bukan berarti menolak rakyat, justru sebaliknya. Kritik ini bertujuan memperkuat kedaulatan rakyat. Kita bukan anti-demokrasi, kita anti-demokrasi yang kehilangan ruh. Kita menolak demokrasi yang hanya menjadi prosedur 5 tahunan tanpa menghasilkan keadilan sosial. Yang kita perjuangkan adalah demokrasi yang lebih substantif, demokrasi yang berakar pada Pancasila, demokrasi yang melahirkan negarawan, bukan sekedar politisi. Karena pada akhirnya, tujuan bangsa Indonesia bukan hanya memilih pemimpin, tetapi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut kalian, apakah demokrasi Pancasila masih relevan di era modern? Atau perlu pembaharuan agar sesuai dengan zaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar diskusi seperti ini semakin luas dan sehat.